Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang metode etnografi. Untuk lebih jelasnya, simak video saya berikut. A few moments later. Metode etnografi adalah pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami budaya, kebiasaan, dan perilaku suatu kelompok masyarakat dalam konteks alaminya. Metode ini berasal dari antropologi dan sering digunakan dalam sosial termasuk sosiologi, komunikasi, dan studi organisasi. Karakteristik metode etnografi. Yang pertama, observasi partisipatif. Peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari subjek penelitian untuk memahami pengalaman mereka dari dalam. Yang kedua, ada kualitatif. Data dikumpulkan dalam bentuk catatan lapangan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Yang ketiga, ada konteks alami. Studi dilakukan di tempat atau lingkungan di mana kelompok tersebut beraktivitas, bukan di laboratorium atau kondisi yang dikontrol. Yang keempat, ada pendekatan heuristik, berusaha memahami keseluruhan aspek kehidupan sosial suatu kelompok, termasuk bahasa, interaksi sosial, kebiasaan, dan nilai-nilai. Yang kelima, ada waktu yang panjang. Proses penelitian bisa berlangsung berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. Yang berikut ada langkah-langkah dalam penelitian etnografi. Yang pertama, ada pemilihan lokasi dan subjek, menentukan kelompok atau komunitas yang akan diteliti. Yang kedua, masuk ke lapangan, membangun hubungan dengan persiapan dan pendapatan izin untuk mengamati atau berpartisipasi. Yang ketiga, pengumpulan data, menggunakan observasi, wawancara, rekaman audio atau video, dan dokumentasi lainnya. Yang keempat, ada analisis data, mengidentifikasi pola, makna, dan hubungan dalam data yang dikumpulkan. Yang kelima, ada penulisan laporan, menyajikan temuan dalam bentuk naratif yang kaya akan deskripsi dan interpretasi. Yang berikut ada keunggulan metode etnografi, memberikan pemahaman mendalam tentang budaya dan perilaku manusia. Adapun keunggulan dari metode etnografi, yang pertama, memberikan pemahaman mendalam tentang budaya dan perilaku manusia. Yang kedua, mengungkap perspektif orang dalam etnik yang sulit diperoleh melalui metode lain. Yang berikut, menghasilkan data yang kaya dan kontekstual. Berikutnya ada kelemahan metode etnografi, memakan waktu lama dan membutuhkan keterlibatan intensif, rentan terhadap subjektif peneliti, sulit untuk digeneralisasi karena fokus pada kelompok spesifik. Metode ini sering digunakan dalam studi budaya organisasi, komunitas digital, pelaku konsumen, dan interaksi sosial dan dalam berbagai konteks. Dalam metode etnografi ada pendekatan mendalam dalam studi sosial. Metode etnografi adalah pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami kehidupan sosial suatu kelompok atau komunitas dalam konteks alaminya. Penelitian ini berakar dari antropologi dan sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, psikologi sosial, komunikasi, pendidikan, dan bisnis. Karakteristik metode etnografi yang pertama, observasi partisipatif. Peneliti tidak hanya mengamati, tetapi juga
ikut serta dalam kehidupan sehari-hari subjek penelitian. Memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman, interaksi sosial, dan makna yang ada dalam budaya kelompok tersebut. Yang kedua ada pendekatan holistik. Tidak hanya fokus pada satu aspek kehidupan sosial, tetapi berusaha memahami hubungan antara berbagai faktor dalam budaya kelompok yang diteliti, meneliti bahasa, kebiasaan, praktik sosial, sistem nilai, dan struktur sosial. Yang ketiga, konteks alami. Penelitian dilakukan di lokasi tempat kelompok tersebut beraktivitas, bukan di laboratorium atau setting berkontrol. Data dikumpulkan dalam kondisi kehidupan sehari-hari tanpa intervensi yang mengganggu dinamika sosial. Yang keempat, waktu penelitian yang lama. Proses penelitian dapat berlangsung selama beberapa bulan hingga bertahun-tahun untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. Peneliti perlu membangun hubungan dengan komunitas agar diterima dan dapat mengakses informasi secara autentik. Yang kelima, data kualitatif yang kaya. Menggunakan catatan lapangan, wawancara mendalam, rekaman video atau audio, dan dokumen lain yang relevan. Data dianalisis secara induktif untuk menemukan pola dan makna yang tersembunyi. Adapun langkah-langkah dalam penelitian etnografi. Yang pertama, pemilihan lokasi dan subjek penelitian. Menentukan komunitas dan atau kelompok yang akan diteliti berdasarkan relevasi dengan tujuan penelitian. Memastikan bahwa komunitas tersebut memiliki dinamika sosial yang menarik untuk dipelajari. Yang kedua, membangun hubungan dengan partisipan. Peneliti harus memperoleh izin dan membangun kepercayaan dengan komunitas agar diterima sebagai bagian dari kelompok. Menggunakan pendekatan yang etis dan menghormati nilai serta norma kelompok yang diteliti. Yang ketiga, pengumpulan data. Melibatkan berbagai teknik seperti observasi, wawancara mendalam, diskusi kelompok, dan analisis dokumen atau artefak budaya. Dokumentasi dilakukan secara sistematis melalui catatan lapangan, rekaman suara, foto, atau video. Yang keempat, analisis data. Data dianalisis secara induktif untuk menemukan pola, tema, dan makna sosial yang tersembunyi. Menggunakan teknik seperti analisis tematik, coding, dan triangulasi untuk meningkatkan validasi. Yang kelima, penulisan laporan etnografi. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang kaya akan detail dan interpretasi mendalam. Laporan dapat mencakup perspektif orang dalam etnik dan orang luar etnik dalam memahami budaya yang diteliti. Adapun jenis-jenis etnografi yang pertama, etnografi klasik, studi mendalam tentang suatu budaya atau masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Biasanya dilakukan oleh antropolog dalam penelitian lapangan tradisional. Yang kedua, etnografi kritis, berfokus pada isu-isu kekuasaan, ketidakadilan sosial, dan bagaimana kelompok tertentu mengalami penindasan atau marginalisasi. Menggunakan pendekatan teori kritis untuk mengungkap struktur sosial yang tidak adil. Yang ketiga, etnografi virtual atau digital etnografi, meneliti komunitas online, media sosial, dan interaksi digital. Relevan dalam era digital untuk memahami budaya internet
dan perilaku pengguna teknologi. Yang keempat, etnografi organisasi. Digunakan dalam studi organisasi untuk memahami budaya kerja, dinamika sosial, dan praktik manajerial dalam perusahaan atau lembaga. Bermanfaat dalam penelitian bisnis dan manajemen sumber daya manusia. Yang kelima, etnografi cepat. Dilakukan dalam waktu yang lebih singkat dengan fokus pada aspek-aspek spesifik dari budaya yang diteliti. Biasanya digunakan dalam penelitian industri, desain produk, dan pemasaran. Adapun kelebihan dan kelemahan metode etnografi. Yang pertama, kelebihannya yaitu pemahaman mendalam, menghasilkan data yang kaya dan kontekstual. Perspektif orang dalam memungkinkan peneliti memahami dunia dari sudut pandang partisipan. Berikut, fleksibilitas, dapat menyesuaikan metode dalam kondisi lapangan. Adapun mengungkap makna tersembunyi, yaitu menangkap aspek budaya yang sulit diakses melalui metode lain. Berikutnya, kelemahan, waktu lama dan biaya besar. Proses penelitian bisa memakan waktu bertahun-tahun dan memerlukan sumber daya yang besar. Subjektivitas peneliti, hasil penelitian bisa dipengaruhi oleh bias pribadi peneliti. Berikut, sulit digeneralisasi, yaitu fokus pada kelompok fiktif sehingga temuan tidak selalu berlaku secara universal. Tantangan etis, memerlukan kehati-hatian dalam menjaga privasi dan etika penelitian terhadap subjek yang diteliti. Jadi, dari pembahasan yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa metode etnografi adalah pendekatan yang sangat efektif untuk memahami budaya, kebiasaan, dan interaksi sosial dalam konteks alaminya. Dalam penelitian observasi, partisipasi, dan pendekatan holistik, etnografi memungkinkan penelitian mendapatkan wawasan mendalam tentang kehidupan sosial manusia. Namun, tantangan seperti waktu yang lama. Metode ini sangat berguna dalam berbagai bidang seperti antropologi, sosiologi, bisnis, komunikasi, pendidikan, dan studi media. Dengan berkembangnya teknologi, etnografi digital menjadi semakin relevan dalam memahami budaya internet dan perilaku masyarakat dalam dunia maya. Metode etnografi adalah pendekatan penelitian kualitatif yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang budaya, kebiasaan, dan interaksi sosial suatu kelompok dalam konteks alaminya. Dengan menggunakan observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan analisis holistik, metode ini memberikan wawasan dari perspektif orang dalam yang sulit diperoleh melalui metode lain. Keunggulan utama etnografi adalah kemampuannya mengungkap makna tersembunyi dan dinamika sosial yang kompleks. Namun, teknologi ini juga memiliki keterbatasan seperti waktu penelitian yang lama, potensi subjektif peneliti, serta tantangan etis dalam menjaga privasi partisipan. Dalam perkembangannya, etnografi tidak hanya digunakan dalam antropologi tetapi juga dalam studi organisasi, pemasaran, desain produk, dan dunia digital. Hal ini menunjukkan bahwa metode etnografi tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Secara keseluruhan, etnografi merupakan metode yang kuat untuk memahami realitas sosial secara mendalam meskipun memerlukan keterampilan, komitmen waktu, dan kesepakatan budaya yang tinggi dari peneliti. Mungkin itu saja pembahasan materi tentang etnografi.
dari saya yang bisa saya sampaikan. Sekian, bila ada kesalahan saya mohon maaf, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.